Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Faisal Hamidi dan Tri Reski Nur Septianingsih. Kami akan menjelaskan materi 5 yaitu keamanan sistem operasi Windows. Pertama yaitu apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan komponen pengolah piranti lunak yang tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan disebut call system ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi tersendiri memiliki beberapa jenis, yang mana yang akan kita bahas yaitu sistem operasi Windows. Windows merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Yang Windows mayoritas sudah dibundling pada komputer atau PC sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Keamanan pada sistem operasi sendiri merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya. Keamanan sistem komputer adalah merupakan penjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh pihak ketiga. Keamanan sistem terbagi menjadi 3 yaitu eksternal, interface, dan internal. Eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer. Keamanan interface yaitu pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras. Adapun gangguan pada keamanan pada sistem operasi yaitu ada beberapa macam, yaitu virus, exploit, worm, spyware, adware, malware, dan Trojan horse, rootkit, juga spam, hoax, dan keylogging. Selain keylogging juga terdapat phishing, DOS, dan MITM attack. Pada gangguan virus merupakan program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Exploit merupakan sebuah program atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan keamanan atau juga bug. Worm atau cacing merupakan program yang dapat menduplikasi diri antar jaringan. Spyware adalah perangkat lunak yang terinstall secara diam-diam pada PC. Adware adalah script dibuat menggunakan interpreter yang masuk ke cache browser kita untuk mengumpulkan iklan. Malware adalah perangkat lunak yang menimbulkan penyimpangan fungsi dari sistem komputer atau aplikasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Kemudian pada gangguan keamanan pada sistem operasi itu selanjutnya ada Trojan horse, ya berawal dari malware. Jadi virus ini muncul saat kita browsing. Kemudian selanjutnya ada rootkit, sebuah kombinasi dari beberapa program yang dirancang untuk mengambil alih sistem secara fundamental. Pada Linux istilahnya akses root, sedang pada MS Windows istilahnya akses administrator. Rootkit bisa menjangkit hampir semua sistem operasi. Dampak umum yang ditimbulkan adalah hilangnya atau tersembunyinya file-file dari sistem. Selanjutnya ada spam. Spam adalah bentuk penyalahgunaan pesan elektronik pada email, forum, newsgroup, blog, dan lainnya. Spam adalah pesan massal yang tidak dikehendaki. Seseorang dapat menerima email beruntun dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada hoax. Adalah pesan palsu berantai yang bertujuan membuat misinformasi. Misalnya, pesan anjuran untuk menghapus semua lampiran email yang sebenarnya aman, atau pesan bahwa
kiamat akan terjadi pada awal pergantian milenium. Salah satu kasus hoax yang cukup populer adalah ketika pada tahun 2006 seorang remaja di Amerika, Megan, bunuh diri akibat pesan-pesan yang diterimanya. Namun, pelaku Lori yang berusia 49 tahun dinyatakan bebas oleh pengadilan. Belum lama penulis menerima pesan di mail untuk merubah password segera di link yang diberikan pengirim pesan atas nama manajemen Yahoo. Dengan konsekuensi akun akan dihapus jika tidak segera dilakukan. Selanjutnya ada keylogging atau keystroke, adalah sebuah metode untuk menangkap apa yang ditekankan pengguna pada keyboard. Selanjutnya ada phishing. Phishing adalah upaya penipuan baik melalui email atau messenger dengan memberikan sebuah link ke suatu situs palsu yang mirip seperti aslinya, misalnya sebuah bank atau situs transaksi online. Selanjutnya ada DOS, adalah serangan massal yang sangat sulit untuk ditangkal, sebab serangan ini menggunakan komponen legal yang biasanya dipakai dalam jaringan komputer. Dan yang terakhir ada man in the middle. Serangan ini sering terjadi pada pengguna internet yang tidak mengamankan jalur komunikasinya saat mengirimkan data penting. Sesuai namanya, merupakan serangan dengan cara mendengarkan data yang lewat saat dua terminal melakukan komunikasi. Celakanya lagi, kedua terminal tadi tidak menyadari adanya pihak ketiga di tengah jalur komunikasi mereka. Penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Ada beberapa penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Yang pertama, memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedini mungkin mengurangi program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Selanjutnya, memberi software anti-spyware. Kemudian memasang firewall. Dan yang terakhir, autentifikasi pemakai. Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai atau si user. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu yang pertama, 1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sesuai mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari. Kemudian selanjutnya ada pembatasan. Maksud pembatasan ini jika seseorang ingin berusaha masuk ke web yang kita punya. Jadi kita bisa menanggulangi atau memperkecil peluang si seseorang itu untuk masuk ke web kita. Jadi ada pembatasan login. Login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu. Hanya ada waktu dan hari tertentu pembatasan dengan callback. Login dapat dilakukan 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Semua login direkam dan dalam sistem operasi melaporkan informasi-informasi seperti waktu, yaitu waktu pemakai login, terminal, yaitu terminal di mana pemakai login. Nah, itu tadi adalah cara pembatasan pada sistem operasi. Kesimpulan dari penjelasan yang kami sampaikan yaitu sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware yang menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi, karena perangkat lunak aplikasi juga memberi resiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem operasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 1. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.